Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Arfi Jubitasari dan rekan saya Catherine Syukurtunahura. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang teks negosiasi. Yang pertama, pengertian teks negosiasi menurut para ahli. Menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Pengertian teks negosiasi secara umum: teks yang memuat interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa ataupun mempunyai perbedaan kepentingan. Ada pula tujuan dari teks negosiasi sendiri. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mencari penyelesaian. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang kelima, mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Ciri-ciri dari teks negosiasi: yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak lain yang dirugikan. Yang ketiga, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Yang terakhir, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Ada pula struktur dari teks negosiasi tersebut. Yang pertama adalah orientasi, berisi tentang pembukaan atau awalan dari sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pengajuan, berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Lalu ada juga penawaran, berisi proses tawar menawar pihak salah satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Lalu yang keempat ada persetujuan, berisi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Persetujuan ini merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teks negosiasi lisan, dikemas dalam pola penyajian lisan ataupun mengandung dialog. Contohnya, jual beli di pasar. Yang kedua, teks negosiasi campuran, dikemas dalam pola penyajian yang mengandung narasi dan dialog. Contohnya, negosiasi dalam cerpen. Yang ketiga, teks negosiasi tulisan, dikemas dalam pola penyajian berupa tulisan. Contohnya, surat penawaran yang termasuk jenis surat niaga. Lalu, kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat deklaratif, yaitu sebuah kalimat yang berisi tentang pernyataan. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat berita. Ada pula jenis-jenis kalimat deklaratif sendiri. Yang pertama, deklaratif aktif, subjeknya melakukan tindakan kepada objek. Contohnya, aku dan teman-temanku pergi mengunjungi museum. Lalu, ada pula deklaratif pasif, subjeknya dikenai tindakan oleh objek. Contohnya, museum itu dikunjungi oleh aku dan teman-temanku. Lalu yang ketiga, deklaratif inversi, letak predikatnya mendahului subjek. Contohnya, sudah dikunjungi oleh mereka museum itu pada tahun lalu. Lalu, yang keempat, deklaratif langsung, yaitu kalimat hasil kutipan pembicaraan. Contohnya, ia berkata, aku dan teman-temanku mengunjungi museum. Lalu, kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Lalu yang ketiga, kalimat imperatif, yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi untuk meminta atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah kalimat harapan, yaitu kalimat yang menyatakan harapan. Contohnya, aku harap hujan segera reda. Lalu yang kelima ada kalimat bersyarat, kalimat yang menandakan keberadaan sebuah kondisi atau peristiwa sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Lalu yang keenam adalah kalimat persuasi, yaitu kalimat yang bertujuan mengajak, membujuk atau meyakinkan orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan padanya. Lalu yang ketujuh, konjungsi kausalitas, yaitu kata penghubung yang menyatakan sebab, akibat, atau alasan dan dari suatu hal. Contohnya, aku terlambat sampai di sekolah karena hujan. Dalam teks negosiasi ada pula cara untuk menyusun teks tersebut. Yang pertama, mengamati kegiatan perekonomian di sekitar. Yang kedua, memilih tema dari kegiatan ekonomi yang ada. Yang ketiga, menentukan sudut pandang dalam teks yang kita susun. Yang keempat, menyusun teks negosiasi. Yang kelima, berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.